Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa soal terkait pretest PPG Matematika 2022 materi pedagogik. Setelah sebelumnya kita sudah membahas 7 soal ya di part 1, maka di soal ini kita akan meneruskan mulai dari soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut, B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal, C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola dan pasir, D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir, E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok dan pasir. Oke, di sini di soal itu tujuan dari pembelajaran adalah menemukan volume kerucut. Nah, kita lihat di pilihannya ya. Untuk A dan B yaitu kartu masalah dan tayangan PowerPoint ini kurang real atau kurang mengeksplor ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi A dan B ini kurang tepat teman-teman. Nah, kita lihat pilihan C, D, dan E, yaitu alat peraga semua yang digunakan. Tapi untuk yang C ini berbentuknya kerucut, bola, dan pasir. Nah, pasir ini untuk mengisi volumenya ya. Jadi kita perlu tahu volume dari kerucut, bola, tabung, dan balok, biar dalam menjawabnya bisa tepat ya. Volume dari kerucut sendiri adalah pi R kuadrat T. Nah, ini sepertiganya untuk volume kerucut. Kemudian untuk volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Nah, ini sudah jelas kelihatan ya kaitan antara kerucut sama tabung. Kalau kerucut itu sepertiganya dari volume tabung. Sekarang kita coba lihat untuk volume bola. Kalau volume bola sendiri adalah 4/3 pi R pangkat 3. Selanjutnya untuk volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi yang paling nyambung atau relevan yaitu adalah volume kerucut dan tabung. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah, berarti ini adalah tindakan yang paling tepat ya, ingat paling tepat. Bisa jadi yang lain tidak tepat ya. A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Nah, yang paling tepat di sini adalah yang B ya. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Untuk C dan D ini sebenarnya sudah tepat, tapi kurang tepat. Kalau untuk yang A ini berpendapat sesuai keinginan enggak ya, karena kalau siswa itu berpendapat ya harus sopan, harus tidak menjatuhkan yang lain, gimana cara menghargai temannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang A ini tidak mesti sesuai keinginan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal, ingat ya, langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberi tugas kepada siswa menulis ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah langkah awalnya teman-teman. Nah, sedangkan siswa ini memberikan pernyataan bahwa jajar genjang itu merupakan anggota dari himpunan trapesium. Ini kan salah sebenarnya.
Kita tahu bahwa bentuk trapesium itu malah yang merupakan anggota dari jajar genjang. Jadi pernyataan si siswa ini kan jelas salah. Cuman langkah yang tepat yang harus dilakukan Bu Kevi di awalnya itu apa gitu. Nah, untuk yang pilihan A, B, D, E ini kurang tepat ya teman-teman, karena yang paling bisa menyelesaikan masalah adalah yang C. Karena dengan bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan pengertian trapesium, guru dapat mengerti di mana sih letak kesalahan pemahaman si siswa gitu. Itu langkah awal yang perlu dilakukan oleh guru. Selanjutnya soal nomor 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah tindakan yang sesuai ya. Yang A, siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D, membandingkan banyaknya rusuk, balok, dan kubus. E, guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Permasalahannya adalah berbeda dalam memahami konsep rusuk ya. Jadi di sini yang paling sesuai adalah yang C. Kenapa? Di sini sudah tepat ya menggunakan alat peraga. Kemudian yang diminta oleh guru adalah memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Nah, kalau yang A ini kan mengamati benda real bisa. Tapi di sini untuk menghitung, langsung menghitung. Nah, siswa tidak diminta untuk menemukan apa sih pengertian dari rusuk biar siswa kan lebih paham, karena di sini permasalahannya adalah konsep dari rusuk itu apa gitu. Kemudian yang B ini juga dimintanya menghitung banyak rusuk ya, kurang tepat, dan ini yang digunakan cuman gambar. Kalau gambar itu kurang real teman-teman. Kemudian yang D ini juga membandingkan banyaknya rusuk, ini tidak. Yang E juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi. Nah, yang A memberikan reward bagi yang berprestasi, B menjelaskan cara belajar agar berprestasi, C memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi, D memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari, E menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Sekali lagi di sini adalah agar siswa dapat termotivasi untuk berprestasi. Nah, kalau yang A ini memberikan reward ya bisa, tapi kalau yang A ini biasanya hanya siswa-siswa tertentu yang dianggap lebih pintar dari teman-teman yang lain. Biasanya kalau mereka yang sering dianggapnya tidak bisa di kelas itu akan lebih tidak percaya diri, atau ya sudahlah pasti yang dapat hanya siswa-siswa yang berprestasi sebelumnya gitu ya. Jadi membuat siswa yang kurang berprestasi itu pesimis. Yang A ini tidak jadi. Nah, kemudian yang B ini menjelaskan cara belajar agar berprestasi. Ini nggak nyambung sama soalnya, karena yang ditanya bukan cara belajarnya ya. Kemudian yang C memberikan hukuman. Nah, ini nih. Hukuman ini tidak boleh. Masa siswa tidak melakukan kesalahan tapi diberi hukuman. Kemudian yang D memberitahukan manfaat. Ini yang paling tepat. Karena dengan mengetahui manfaat dari materi itu siswa akan lebih antusias dan membuat pembelajaran semakin bermakna. Yang ini menjelaskan materi dan memberi contoh yang banyak, ini malah membuat siswa semakin bosan ya dalam menyimak dan dan menerima pelajaran tersebut. Nomor 13. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah yang cocok untuk mengukur ketercapaian.
Nah, yang A diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Kemudian yang B ya, kita lihat suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang, berapa banyaknya? Yang ditanya adalah berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang. Yang C diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabungan B. Oke. Kemudian D, suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang, gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. E diketahui adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Oke, perhatikan teman-teman. Untuk A, B, C, dan E ini adalah menanyakan berapa banyaknya, ya kan? Menanyakan berapa sih jumlahnya. Sedangkan di sini adalah indikatornya menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Nah, berarti kita perlu tahu relasinya itu bagaimana sih, hubungan antar himpunan itu seperti apa, apakah sama, ataukah saling lepas, ataukah saling berpotongan, ataukah himpunan satu merupakan himpunan yang lain. Nah, ini soal yang paling cocok untuk mengukur ketercapaiannya itu adalah yang D, ya kan, karena A, B, C, E ini adalah untuk menanyakan banyaknya hasil dari jumlahnya lah. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang D, yaitu menggambarkan diagram Venn. Dengan begitu kita tahu atau siswa tahu dan paham bagaimana relasi antar himpunan. Soal nomor 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Nah, untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang. A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Oke. Di sini untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang, siswa dapat memahami konsep apabila bisa membedakan mana yang contoh, mana yang bukan. Nah, dari pilihan A sampai dengan E, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, karena C ini adalah siswa disuruh untuk menentukan mana contoh bangun datar yang merupakan persegi panjang, mana yang bukan. Kalau yang D ini udah tahap menghitung ya, ini setelah memahami konsep. Yang E juga demikian, A, B pun kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas di part 2. Jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya di part 3 nanti. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.